Banyak orang ingin punya rumah impian, tapi dananya nggak cukup untuk langsung jadi. Akhirnya dibangun bertahap. Masalahnya, banyak rumah yang dibangun bertahap tanpa perencanaan matang. Akhirnya malah boros biaya bongkar atap, ubah pondasi, atau struktur nggak kuat untuk 2 lantai. Di video kali ini, kita akan membahas bagaimana cara merencanakan pembangunan bertahap secara benar dari sudut pandang arsitektur dan teknik struktur. Pembangunan bertahap adalah proses membangun bangunan dalam beberapa fase waktu karena keterbatasan biaya, waktu, atau kebutuhan ruang. Tapi, setiap tahap harus sudah direncanakan sejak awal agar struktur, utilitas, dan sirkulasi tetap efisien. Nah, ini kesalahan yang paling sering ditemui di lapangan. Yang pertama, tanpa perencanaan struktur jangka panjang, pondasi tidak didesain untuk 2 lantai. Yang kedua, tinggi ruang dan kolom tidak disiapkan, membuat proporsi bangunan janggal setelah naik lantai. Yang ketiga, utilitas tidak terkoordinasi, pipa air, listrik, atau septic tank menghalangi ekspansi bangunan. Yang keempat, bentuk atap permanen dari awal, akhirnya dibongkar total saat tambah lantai. Dan yang terakhir, perubahan tata ruang tanpa analisa beban dan sirkulasi. Semua ini terjadi karena desain awal tidak memperhitungkan rencana jangka panjang. Seorang arsitek bisa merancang modular desain, rumah bisa tumbuh tanpa kehilangan keseimbangan estetika dan fungsi. Prinsipnya, yang pertama, desain fleksibel, ruang bisa berkembang tanpa ubah orientasi. Yang kedua, aksesibilitas, tangga atau sirkulasi disiapkan dari awal meski belum dipakai. Yang ketiga, kohesi visual, tampilan fasad tetap proporsional walau bangunan baru setengah jadi. Yang terakhir, mempertimbangkan zoning, area seperti dapur, kamar mandi diletakkan di posisi final sejak awal. Ini bagian yang paling penting secara teknis. Yang pertama, pondasi dan kolom utama harus siap untuk beban akhir. Misalnya, pondasi batu kali cukup untuk 1 lantai, tetapi untuk 2 lantai perlu footplate dan bore pile. Yang kedua, gunakan sambungan kolom yang bisa diteruskan. Misalnya, besi tulangan kolom disiapkan sambungan untuk naik ke lantai berikutnya. Yang ketiga, balok dan plat lantai disiapkan dengan titik beban masa depan. Yang keempat, pastikan distribusi beban simetris. Jangan menambah lantai hanya di satu sisi tanpa penyeimbang. Dan yang terakhir, siapkan jalur utilitas permanen. Gunakan ducting atau shaft agar tidak bongkar dinding. Intinya, struktur harus berpikir ke depan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk besok. Supaya efisien, lakukan pembangunan dalam urutan ini. Tahap pertama, pondasi dan struktur utama seperti kolom, slope, dan balok. Tahap kedua, dinding, lantai, dan atap sementara. Tahap ketiga, finishing interior dasar. Tahap keempat, pembangunan lanjutan seperti lantai 2, fasad akhir, hingga upgrade material. Dengan tahap ini, kamu bisa menunda biaya tanpa membuang hasil kerja sebelumnya. Jadi, membangun rumah bertahap itu sah-sah saja, asalkan dirancang secara strategis dan teknis sejak awal. Jangan hanya berpikir hemat, tetapi juga berpikir efisien jangka panjang. Karena rumah yang direncanakan matang akan tumbuh seperti pohon yang kuat, bertahap tetapi berakar dalam. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.